Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Manhaj Salaf dimanapun berada, episode kali ini kita akan membahas tentang gerakan sufisme atau tasawuf. Benarkah sufisme atau tasawuf adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Berikut penjelasannya. Sufisme atau tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisisme Islam. Tarikat atau berbagai aliran atau jalan dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cobaan Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Pemikiran sufi muncul di Timur Tengah pada abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Sufisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin, dimensi mistis Islam. Yang lain berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi perennial yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Namun apakah sufisme atau tasawuf itu merupakan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW? Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa sufi pertama sekali muncul di Basrah, dan yang pertama sekali memiliki padepokan sufi adalah teman-teman dari Abdul Wahid bin Zaid. Waktu itu di Basrah muncul suatu komunitas yang berlebih-lebihan dalam masalah zuhud, ibadah, takut ada Allah Azza wa Jalla, dan semisalnya. Orang yang pertama sekali dikenal dengan sebutan sufi adalah Abu Hasim As-Sufi, meninggal pada tahun 150-ha. Kemudian secara berangsur-angsur sufi mulai berkembang ke berbagai daerah-daerah Islam pada sekitar akhir abad ke-3 Hijriah. Mengapa sufisme atau tasawuf itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Berikut beberapa ajaran sufi yang diadopsi dari luar Islam. 1. Ajaran Yahudi. Ada beberapa ajaran sufi yang diadopsi dari ajaran Yahudi, diantaranya dalam metode dan gaya berpikir yang dilakukan dan diiringi oleh berbagai alat musik, seperti rebana, gambus, kecapi, gitar, seruling, gendang, dan lain-lain. Abu Bakar Tartusi mengatakan, bergoyang dalam berzikir dan berusaha agar pingsan yang pertama sekali melakukannya adalah pengikut Samiri ketika mengajak mereka untuk menyembah Ijil, anak sapi. Mereka bergoyang-goyang di sekelilingnya dan pura-pura pingsan. Maka dia adalah agama para penyembah Ijil. Barang siapa menyerupai mereka, berarti mereka termasuk golongan mereka. Yang kedua, ajaran Nasrani. Beberapa ajaran sufi yang diadopsi dari ajaran Nasrani adalah tarbiyah ruhiyah. Dalam agama Nasrani, tarbiyah ruhiyah dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari menghindari segala kenikmatan dunia, seperti tidak mengkonsumsi sesuatu yang enak dan lezat, tidak memakai pakaian bagus, menjauhi pernikahan sampai pada tingkatan bersemedi di gua-gua. Saat mereka menganggap telah mencapai puncak kesucian jiwa, mereka meyakini bahwa zat Allah Azza wa Jalla menyatu dengan diri mereka, yang mereka sebut dalam istilah mereka menyatunya lahud dengan nasud. Hal serupa juga ditiru oleh orang-orang sufi dalam mentarbiyah dirinya untuk mencapai tingkat hakikat. Bila mereka telah sampai pada tingkat hakikat, mereka meyakini tidak perlu lagi menjalankan perintah-perintah agama. Menurut mereka, perintah-perintah agama adalah bagi orang yang belum sampai pada tingkat hakikat. Kemudian juga dalam referensi orang-orang sufi sering menukil cerita-cerita rahib Nasrani. Kesamaan lain adalah tidak menikah, karena agar lebih fokus beribadah demi mendapatkan surga. Ajaran ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 12, yang berbunyi, ada orang yang tidak kawin, ia membuat dirinya demikian karena kerajaan surga. Barang siapa yang dapat melakukannya, maka hendaklah ia melakukannya. Bila hal di atas kita bandingkan dengan ajaran Islam, akan terlihat hal yang sangat bertolak belakang. Islam memerintahkan untuk beramal, akan tetapi juga melarang melupakan kenikmatan dunia yang menjadi bagian mereka. Yang dilarang Islam adalah mendahulukan kesenangan dunia dan melalaikan kesenangan akhirat. Islam adalah agama yang seimbang dalam segala hal, baik dalam ideologi maupun ibadah dan akhlak. Berikut ini kita kemukakan beberapa dalil yang menjelaskan akan hal tersebut.
Firman Allah Azza wa Jalla, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berbuat baik kepadamu." Dalam ayat ini sangat jelas Allah Azza wa Jalla menyuruh kita mencari karunia-Nya baik yang berhubungan dengan kebahagiaan akhirat maupun kenikmatan duniawi. Dan firman Allah Azza wa Jalla, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah Azza wa Jalla halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Azza wa Jalla telah rezekikan kepada kamu." Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla dengan jelas melarang kita melampaui batas yang telah ditentukan Allah, seperti mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, melakukan ibadah yang tidak pernah diperintahkan Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada 3 orang sahabat mendatangi sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang bagaimana ibadah beliau jika beliau berada di rumah beliau. Ketika mereka mendengar jawaban dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memandang bahwa ibadah mereka sangat sedikit sekali bila dibandingkan dengan ibadah Nabi yang sudah diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Lalu mereka ingin bersungguh-sungguh untuk beribadah. Di antara mereka ada yang ingin sholat malam tanpa tidur, yang lain ingin berpuasa setiap hari tanpa berbuka sehari pun. Yang ketiga tidak mau menikah. Saat itu berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah dan menasihati mereka 3 secara langsung dan juga menasihati kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian yang mengatakan begini-begini? Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa juga, berbuka, saya sholat malam namun juga tidur, dan saya mengawini wanita. Barang siapa tidak suka pada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku." Demikian yang dapat kami jelaskan. Sebetulnya masih banyak ajaran agama lain yang diadopsi oleh komunitas Sufi, seperti ajaran agama Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan animisme, agama Yunani kuno, dan lain-lain. Namun sisi-sisi yang diadopsi hampir sama, seperti bergoyang-goyang ketika berzikir. Ajaran seperti ini terdapat dalam ajaran Yahudi, animisme, Hindu, dan Buddha. Demikian pula melakukan ayat-ayat dan syair-syair zuhud. Ajaran seperti ini terdapat dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Nasrani. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa Sufisme atau tasawuf bukan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bisa menambah wawasan dan tunggu episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.